Makan untuk hidup atau makan untuk meninggal. Peristiwa meninggal saat mukbang 10 kg. Wanita ini meninggal saat mukbang sebanyak 10 kg. Pan Xiaoting yang masih berusia 24 tahun ini harus kehilangan nyawanya saat sedang streaming mukbang selama 10 jam di mana ia makan chicken fingers, kue, dan seafood yang totalnya diperkirakan sekitar 10 kg. Hasil otopsinya mengatakan bagian perut Xiaoting sudah mengalami deformasi yang parah dan bahkan masih berisi makanan yang belum sempat dia cerna dengan sempurna. Waduh, parah juga ya. Diketahui sebelum terjadinya kejadian naas ini, Xiaoting ternyata sempat dirawat di rumah sakit akibat pendarahan di bagian perutnya loh. Tapi yang bikin fansnya khawatir ketika sudah tidak dirawat di rumah sakit, Xiaoting ternyata kembali melakukan siaran langsung mukbangnya. Nah, kamu wajib tahu, makan dalam porsi banyak, apalagi ditambah dengan riwayat di mana dia pernah mengalami pendarahan di bagian perut seperti ini, bisa aja menyebabkan berbagai kemungkinan yang merugikan. Misalnya perut yang membuncit hingga mempengaruhi pembuluh darah, tekanan jantung, bahkan berujung dengan kematian. Nah, gimana nih pendapat kamu tentang kasus wanita muda yang harus meninggal saat mukbang ini? Share video ini dan tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jadi guys, apakah kita makan untuk hidup atau untuk meninggal? Ini termasuk kasus binge eating. Jadi makan untuk hidup atau makan untuk meninggal. Normalnya orang akan makan ketika lapar dan akan berhenti ketika kenyang. Namun pengidap binge eating tidak demikian. Mereka akan makan terus-menerus dalam jumlah yang sangat banyak tanpa memiliki kemampuan untuk menghentikan kebiasaan makan tersebut yang sangat banyak. Binge eating dapat membuat pengidapnya beresiko mengalami berbagai masalah kesehatan serius seperti obesitas, diabetes tipe 2, hipertensi, gangguan pencernaan, gangguan psikologis seperti cemas dan depresi. Gejala binge eating yang perlu diwaspadai adalah 1. Makan dengan sangat cepat atau lebih cepat dari biasanya. 2. Sering makan dalam porsi banyak padahal sedang tidak lapar. 3. Makan terlalu banyak hingga merasa begah dan perut terasa tidak nyaman. 4. Sering menyendiri saat makan agar tidak diketahui oleh orang lain. Seseorang dikatakan mengidap binge eating jika gejala-gejala tersebut muncul setidaknya 1 kali per minggu dalam 3 bulan. Pada kasus yang ringan, episode gejala dapat muncul sebanyak 1-3 kali per minggu. Namun, pada kasus berat, episode gejala dapat muncul sebanyak 8-13 kali per minggu. Bahkan yang paling parah bisa lebih dari 14 kali per minggu. Dilansir dari American Psychological Association, berikut ini penanganan yang bisa dilakukan untuk mengatasi binge eating. 1. Terapi perilaku kognitif. Terapi ini dilakukan untuk mereka bisa mengalihkan dorongan makan. Dalam hal ini, terapi ini bermanfaat mengendalikan emosi, mood, dan gangguan perilaku yang muncul. 2 adalah terapi psikologi interpersonal. Hal ini untuk meningkatkan pengidap binge eating, meningkatkan kemampuan interpersonalnya ke keluarga, teman, rekan kerja, dan orang lain yang baru dikenal. Dengan begitu gejala yang muncul akibat masalah hubungan sosial dapat berkurang. 3 adalah terapi obat-obatan, misalnya obat anti-epilepsi topiramate dan obat antidepresan untuk meredakan gejala yang muncul. Terapi keempat adalah program penurunan berat badan. Ketika berat badan berhasil diturunkan, pengidap binge eating diharapkan bisa lebih percaya diri dan muncul citra positif terhadap dirinya. Kemudian secara perlahan binge eating pun akan berkurang. Semoga bermanfaat. Dadah!